Sultan the President, Misteri Pena Berkepala Naga Emas. Penulis Indra Adil. Bab 69. Sarifuddin bergegas mengantar anak dan istrinya ke playgroup, tempat anaknya yang telah berumur 4 tahun bersekolah. Kali ini ia mengantar menggunakan motor trail kudonya, motor semasa SMA dulu yang masih tampak oke karena pemeliharaan yang nyaris sempurna. Mobil Brio-nya dibiarkan nganggur di garasi. Bila menggunakan mobil, ia takut terjebak macet, sehingga semakin lambat tiba di markas The Three Musketeers. Syarif sudah tidak sabar ingin melihat pulpen unik Buyung yang katanya dibuat tidak lebih dari 50 buah di seluruh dunia. Masya Allah, pulpen apa itu? Kata Buyung lagi, pulpen itu bagian atasnya berbentuk kepala naga yang dilapisi emas. Astaga, pasti harganya jutaan. Mungkin lebih dari 10 juta rupiah. Khayalnya lagi. Si botak Syarif berkendara dengan hati tak sabar karena saat mengantar anak dan istrinya tadi lalu lintas macet tak alang-alang. Ini pun masih demikian. Buyung berpesan kemarin bahwa hari ini adalah hari terakhir ia bisa memperlihatkan pulpen itu karena besok pulpen tersebut akan dijemput oleh seorang polisi berpangkat kompol yang akan membawanya kembali ke Jakarta. Kompol itu rencananya berangkat sore ini dan bermalam di Samarinda. Begitu pentingnya pulpen tersebut sampai-sampai akan dijemput seorang komisaris polisi. Bagaimana Buyung bisa membawanya ke Tenggarong? Buat apa dibawa bila hanya sekedar untuk memperlihatkan kepada saya dan Erik? Kan bisa difoto. Gambarnya bisa diperlihatkan kepada kami berdua. Begitu saja kemarin pertanyaan itu lahir dari mulutnya dan Buyung gelagapan. Kenapa kau ragu menceritakannya? Potong Erik tak sabar. Ya, desak Sarifuddin. Buyung tampak sangat bingung. Sarifuddin menangkap kebingungan itu dan ia tidak mau memaksa. Sudahlah. Kalau kau tidak nyaman untuk menceritakannya, simpanlah rahasia itu untuk dirimu sendiri, cegah Sarif botak yang tidak mau memaksa. Toh, besok kau tetap akan memperlihatkan kepada kami berdua kan? Tapi Erik tak demikian. Kenapa sih antar kita masih ada rahasia? Bukankah salah satu janji kita dulu ketika memproklamirkan The Three Musketeers tak ada rahasia sepenting apapun antara kita bertiga? Serkah Erik. Sarifuddin pun tak bisa berkata lagi. Meski ia sejatinya tak berminat amat untuk mengetahui rahasia yang disimpan oleh sahabatnya ini, Jose Rizal Marabesi alias Buyung. Tapi alasan Erik benar sepenuhnya. Akhirnya Buyung mengalah, karena janji tetaplah janji. Begitulah salah satu sikap satria sejati atau pemimpin sejati. Bukankah ia secara psikologis dianggap pemimpin The Three Musketeers? Baiklah, aku akan ceritakan tanpa sedikit pun ada yang disembunyikan. Nah, itu baru Buyung, komentar Erik sambil meluk Buyung. Sarifuddin pun tersenyum bahagia melihat kedua sahabatnya ini berpelukan. Ikhlas? Ikhlaslah, jawab Buyung kembali. Tawa mereka bertiga bersahutan. Oke, pertama aku minta maaf pada kalian berdua. Apalagi? Tanya Erik cepat. Sarifuddin yang lebih sabar bersikap menunggu. Aku telah ingkar satu janji kita dulu. Karena itulah aku tadi mengalah karena tak mau ingkar janji lagi kepada kalian berdua. Mengenai apa? Aku telah mencuri, jawab Buyung malu. Mencuri apa? Kejar Erik. Tampak ia sangat bernafsu. Beginilah dampak kota besar, pikir Erik sok berfalsafah. Hal ini adalah pokok perdebatan mereka saat 5 tahun lalu Buyung memutuskan akan bekerja di Jakarta setelah selesai menyelesaikan sekolahnya di sebuah sekolah tinggi perhotelan di Bandung. Erik dan Syarif tetap akan mencari pekerjaan di kota tercinta Tenggarong, sementara Buyung dianggap Erik terlalu silau pada kota besar. Norak, begitulah kata sarkastis Erik yang terucap untuk menahan agar Buyung mau bekerja di kota kecintaan mereka saja. Tapi Buyung bergeming. Erik sendiri juga kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya, tapi ia tidak silau dengan kota besar. Katanya menyindir, kota besar menurutnya cuma membuat manusia menjadi egois, materialistis, dan sadis. Begitulah cara Erik menekan Buyung agar tetap tinggal dan bekerja di Tenggarong. Sebenarnya lah Buyung tidak menyalahkan pernyataan Erik. Tetapi saat itu, 5 tahun lalu, sedang besar-besarnya keinginan tahuan dia untuk mengetahui bagaimana akhir dari penggandangan pamannya menjadi Presiden RI, yang disponsori sekelompok pengusaha yang sebagian besar pengusaha Cina. Ia pun ingin ikut dalam tim kampanye pamannya itu. Karena itulah ia menisbikan permintaan kedua sahabatnya untuk melamar pekerjaan di Tenggarong. Tapi saat itu ia tidak berani menceritakan hal itu, khawatir ditertawakan oleh kedua sahabatnya. Mencuri apa?
pulpen yang akan kau perlihatkan besok? Buyung terduduk. Ya, jawabnya lemah. Erik dan Syarif terkejut. Kau mencuri? Itulah, sudah kuingatkan, kalau kau tidak akan kuat melawan pengaruh kota besar. Ingat kau Buyung, aku sudah ingatkan bahwa kota besar itu adalah gudangnya setan. Setan pencuri, setan perampok, setan koruptor, setan para munafik. Pokoknya segala setan bermukim di sana. 5 tahun yang lalu kau sudah kuingatkan, tetaplah menjadi warga kota kita tercinta ini. Kota yang indah, di mana rasa kekeluargaan masih kental, silaturahim antara warga masih terpelihara. Meski sekarang pun setan-setan itu juga sudah mulai bergetayangan di sini. Setidaknya setan itu masih berkeliaran di atas sana, di lingkungan pejabat-pejabat kota kita, belum sampai ke bawah sini. Kini saja kau sudah pula mulai belajar mencuri, karena terpengaruh setan kota Jakarta. Mulut Erik mendamprat Buyung, bagai mitraliur yang memuntahkan peluru tanpa ampun. Sudahlah Erik, kau berilah kesempatan dulu Buyung untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Kita akan belum mendengar tuntas. Siapa tahu Buyung punya alasan yang masuk akal atas perbuatannya itu. Potong Syarif yang tak tega melihat Buyung dibombardir Erik. Mencuri masuk akal? Apa pula yang kau sebutkan itu botak? Sarifudin pun terdiam, tapi tetap tersenyum menghadapi Erik yang temperamental itu. Memang begitulah Erik pikirnya. Sementara Buyung terdiam mendengar kedua sahabatnya berseteru karena dia. Hatinya semakin tersiksa. Benda yang tadinya ingin ia bangga-banggakan, kini menjadi benda memalukan. Baiklah, beri aku kesempatan bicara. Aku mengaku salah, tetapi kini ada hal lebih penting yang menyertai benda ini ke sini. Pinta Buyung memohon pengertian kedua sahabatnya. Erik tercekat. Tampaknya Buyung serius. Sarifudin yang sejak tadi bersikap lebih arif mempersilahkan Buyung untuk bercerita. Buyung memandang Erik dengan sorot mata meminta izin dan pengertian. Erik akhirnya luluh, ia memeluk Buyung. Maafkan aku Buyung, aku hanya bermaksud mencegah kau untuk tidak terlanjur menjadi salah satu dari setan kota besar itu. Aku prihatin. Bukankah kau sendiri yang bilang bahwa ada hadis Nabi dalam Islam yang menyatakan bahwa pasar adalah tempat parahnya setan beroperasi? Apakah kota besar itu bukan pasar yang beroperasi siang maupun malam? Bukankah kita dulu adalah musuh besar dari para setan itu? Aku mengerti Erik, balas Buyung sambil tetap membalas rangkulan Erik. Akhirnya Sarifudin pun tak tahan untuk tidak ikut berangkulan. Mereka saling berangkulan erat, seakan tak ingin berpisah lagi. Tampak 3 pasang mata berlinang air mata. Setelah cukup puas, mereka pun saling melepaskan rangkulan. Buyung pun menceritakan tentang kejadian dalam sidang kabinet yang menggembarkan dunia itu. Sejak kedatangannya di Tenggarong, kedua sahabatnya sebenarnya telah ingin mendengar cerita tentang hal itu. Mereka tahu, Buyung akhirnya bekerja di rumah tangga kepresidenan, karena pamannya lah yang secara mengejutkan menjadi presiden mereka. Tetapi Buyung belum mau bercerita. Dia lebih mengutamakan pertemuan dengan teman-temannya yang penuh kerinduan itu. Pertemuan dengan teman-teman SMA mereka dahulu, teman-teman SMP, bahkan juga pertemuan dengan teman-teman SD. Mereka yang tentu saja penuh keceriaan dan tawa. Sungguh 4 hari yang menyenangkan. Buyung bahkan mentraktir para mantan musketir yang masih bisa ditemui di rumah makan Wong Solo yang terkenal itu pada hari ketiga ia di Tenggarong. 9 bekas mantan musketir sekelasnya yang masih berdomisili Tenggarong turut serta dalam reuni tak disengaja itu. Sungguh reuni yang tak akan pernah terlupakan. Buyung betul-betul menikmati masa cutinya dengan penuh keceriaan. Buyung bercerita dengan lancar bagaimana ia menemukan pulpen hadiah ulang tahun Menko SDA dan Energi yang digunakan Wakil Presiden saat belum mulai melepaskan nafas terakhir. Bagaimana ia tergoda ingin memiliki pulpen yang luar biasa itu sehingga tidak melaporkannya ke atasannya, Ibu Loli Ade. Bagaimana 3 hari kemudian sebelum naik pesawat ke Samarinda, ia mengambil pulpen tersebut terlebih dahulu dari lokernya untuk dia bawa ke Tenggarong, untuk diperlihatkan kelak kepada teman-temannya di Tenggarong. Sungguh pulpen yang luar biasa yang akan bisa dibanggakannya. Semua itu yang membuat Buyung tergoda ingin memiliki pulpen itu. Godaan sesaat yang kadang bisa menghancurkan orang yang melakukannya. Entah karena menjadi kebiasaan setelahnya atau ketahuan orang lain, sehingga namanya tercemar. Padahal ia baru pertama kali melakukan perbuatan tercela itu. Jadi hati-hati pada godaan sesaat. Demikianlah halnya dengan Buyung. Pulpen unik tersebut akhirnya sampai di Tenggarong. Tapi malang, tak bisa ditolak. Pulpen tersebut ternyata dibutuhkan dalam penyelidikan kematian Wapres. Kemarin Ibu Loli menelponnya agar ia menyerahkan pulpen tersebut besok kepada Kompol Firman Muntako yang akan mengambilnya sendiri ke Tenggarong.
karena begitu pentingnya pulpen tersebut. Ibu Leli pasti mengetahui keberadaan pulpen itu dari Ucok, karena Ucok adalah satu-satunya rekan kerja yang mengetahui bahwa Buyung menemukan pulpen itu. Begitu kata Buyung kemarin. Syarifudin alias Botak pun mempercepat motornya agar cepat pula bisa melihat pulpen yang tampaknya bakal menggemparkan itu. Bab 70. Sebelum mencapai jalan masuk ke markas The Three Musketeers, dari kejauhan Syarifudin telah melihat sebuah mobil Honda CR-V tua parkir agak jauh dari jalan masuk. Mulanya, ia pikir cuma seseorang memarkir mobil untuk sekedar buang air kecil, karena sangat jarang orang memarkir kendaraan di wilayah yang sepi dari perumahan itu. Tetapi ketika ia mulai berbelok ke kiri ke jalan kecil masuk markas, terlihat perkelahian 4 orang yang tampak tidak seimbang, karena 2 orang asing yang baru dilihatnya menggenggam pistol, sementara temannya bertangan kosong. Masih sempat Syarif melihat Erik mendorong lawannya berpistol ke dalam sungai, terjun bersamaan dengan dirinya. Tapi ia lebih fokus pada lawan Buyung yang sempat meledakkan pistolnya yang tertuju pada Buyung sebanyak 2 kali. Cepat, Syarifudin menerjang pemegang pistol dengan motornya, sehingga orang itu terpental dan kepalanya membentur sebuah pohon. Setelah melempar begitu saja motor trailnya, Syarif sempat melihat sejenak kondisi orang asing tersebut yang ternyata pingsan. Secepat itu pula Syarif mendatangi Buyung yang tergeletak lemah, tapi tangan kirinya masih erat memegang sebuah pulpen. Syarif mengangkat kepala Buyung dan meletakkan di pangkuannya. "Ada apa, Buyung?" tanya Syarif. "Orang-orang ini ingin merebut pulpen ini dariku. Aku tak kenal dan tak tahu mereka. Mereka memaksa dengan menodongkan pistol. Kami terpaksa melawan," jawab Buyung lemah. Tubuhnya bersimbah darah. "Mana Erik?" lanjutnya sambil menengok ke tempat tadi Erik terjun bersama lawan satunya. Baru Syarif tersadar dan kemudian menengok pula ke arah terjunnya Erik bersama dengan lawan tandingnya. Perlahan muncul kepala Erik dengan wajah puas tapi tampak lelah, dan dengan gerak lambat ia mengangkat tubuhnya yang tambun ke darat. Syarif kembali fokus pada Buyung yang tampak semakin lemah karena mulai kekurangan darah. 1 peluru tampak mengenai tangannya, tapi 1 peluru lagi tepat menembus dada kiri Buyung. Syarif cepat menekan kedua telapak tangannya saling berhimpitan ke lubang bekas jalan peluru yang menembus dada kiri Buyung untuk mencegah derasnya aliran darah keluar dari tubuh Buyung. Ia berteriak kepada Erik, "Erik, cepat hubungi rumah sakit." Mereka bertiga masih punya nomor telepon rumah sakit daerah Tenggarong karena dulu semasa aktif sebagai The Three Musketeers, mereka sering menghubungi rumah sakit tersebut untuk minta pertolongan bagi penjahat-penjahat yang mereka taklukkan, yang biasanya sering terluka, entah patah tulang, entah tertusuk pisaunya sendiri, atau hidung berdarah karena bogem mentah. Erik cepat bereaksi mengambil teleponnya dari sakunya yang basah. Alhamdulillah, teleponnya masih berfungsi. "Cepat, kirim ambulan ke kilometer 23 arah Samarinda dekat Musola Al-Ikhlas sebelah kiri jalan di tepi Sungai Mahakam," perintah Erik yang cukup jelas. Lalu Erik mendekat ke kedua sahabatnya. Buyung sudah semakin lemah. "Bertahan Buyung, bertahan, jangan pingsan," kata Erik meniru film-film action Hollywood yang sering ditontonnya. Memang begitulah yang sebenarnya, bila hilang saja kesadaran kita dalam keadaan luka, maka bisa diharapkan nyawa kita pun ikut hilang. "Bebat tangan kirinya Erik," perintah Syarif pada Erik. "Pakai tali rafia di dangau itu," sambungnya. Itulah salah satu cara mengurangi perdarahan. Erik cepat melakukan apa yang diminta Syarif, mengambil tali rafia, kembali ke Buyung, dan bebebat pangkal lengan kiri Buyung. Buyung tersenyum kepada Erik. "Maafkan aku Erik, yang telah mencederai etika kita. Kau benar soal setan kota besar. Maafkan aku," kata Buyung lemah. Erik menangis. "Kau sudah kumaafkan sejak kemarin Buyung. Sekarang fokuslah pada kesadaran kau. Tolong kami. Jangan pergi dulu kawan." "Maafkan aku kawan. Tolong sampaikan maafku kepada ibu ayahku." Allahu Akbar. Itu kata terakhir yang terucap dari bibir Buyung. Meledak tangis Erik. "Buyung, Buyung, maafkan aku. Kau bukan memaafkan aku. Kau belum beri kesempatan aku membalas nyawaku yang pernah kau selamatkan Buyung. Buyung, jangan tinggalkan kami Buyung. Buyung." Erik pun pingsan karena sedihnya. Syarif terkulai dengan darah bergelimang di kedua tangannya. Ia hanya sempat berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Di dangau itu," sambungnya Erik. "Pakai tali rafia